Lagi di channel Ahaba. Nih guys, gimana ngoding kalian masih suka bingung nggak? Atau masih tahap belajar? Kali ini gue mau ngenalin nih salah satu web yang pernah gue atau kalau misalnya gue stuck itu gue nanya ke sini. Nah ini dari sebuah AI atau artificial intelligence yang bisa kalian ngomong atau dia kasih jawaban ini kenapa error. Penasaran apa namanya websitenya apaan? Yuk kita langsung aja. Let's go. Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Ya, tadi gue ada intro sebenarnya, cuman kali ini gue lagi gabut. Terus gue juga lagi mau nge-share tentang kalian kebingungan belajar coding. Terus ada juga yang nge-tag gue, ya ini juga pernah yang gue rasain. Ketika gue nanya, belum ada yang jawab, betul lama jawabnya. Nah, ini gue gue nemuin sejumlah website yang bisa ngebantu lo ketika lo belajar coding. Kita review aja langsung ya. Nah, namanya adalah fixtext.com, fixtext.com.app. Nah, silakan yang belum kalian namanya silakan kunjungin web ini. Di sini kalian bisa menanyakan tentang apa aja pertanyaan ini ya. Kalau kalian pengen tahu nih, di sini ada ask question tentang apa aja yang berhubungan dengan coding. Terus di sini juga bisa membaca codingan, explain kode. Terus di sini juga ya banyak ya. Terutama di sini juga bisa kalian bertanya, kenapa ini error, kenapa ini silahkan. Oke, sebelumnya jangan lupa selalu subscribe channel ini di YouTube Ahaba. Nah ya, udah muncul ya. Jadi Ahaba channel, kalian klik di sini terus kalian subscribe, oke? Sudah muncul di Google. Nah, silahkan kalian subscribe di sini. Subscribe itu gratis loh, nggak bayar tuh ya. Di subscribe aja terus-terusan. Ini karena gue udah channel gue yang kedua. Terus ini juga ada ya. Di sini ada berbagai macam, kalian bisa belajar tentang cyber tapi nggak mendalam. Terus ini juga ada belajar Git. Terus di sini ada belajar coding, extension dan segala macam ada di sini. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, yaitu tentang Fixtext. Fixtext ini adalah sebuah AI yang membantu kita dalam belajar coding, khususnya pemula seperti gua. Nah, di sini ada berbagai macam fitur, dari mulai pertanyaan, pembacaan, ini gua nggak tahu nih apa, docstring vector dan time explain. Cara penggunanya gimana? Yuk kita coba langsung. Pertama kita coba dengan explain code, tapi ini yang sering gue kunjungin atau sering gue gunain adalah explain code dan ask question. Untuk tiga ini belum ya, tapi ini language cluster mungkin kalian bisa coba. Ini menebak bahasa kayaknya. Kita menggunakan explain code. Nah, di fixtext.com ini ada berbagai macam bahasa yang kalian bisa bahasa itu maksudnya bahasa pemrograman ya, bukan HTML, CSS, bukan, itu bahasa bukan bahasa pemrograman. Oke. Di sini ada ActionScript, Bash, C ini siapa ya? C# kalau nggak salah, C# ya. C like, Clojure, Coffee dan berbagai macam. Termasuk di sini ada berbagai JavaScript. Karena gua sering memakai JavaScript dan gua mungkin masih belajar juga,
Nah, di sini kalian tinggal cari tahu apa sih maksud kode ini, terus cara bacanya bagaimana. Tunggu dulu bentar. Untuk membaca ini kan mesti mesti gini ya. Paham dengan bahasa Inggris, minimal kosakatanya paham, dasarnya aja dulu paham gitu bahasa Inggrisnya. Karena ketika kita explain, ini akan mentranslate kode di sini dengan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda. Oke, sekarang kita tunjukkan. Pertama kita refresh dulu ya. Terus kita buka Git Bash. Nah, di Git Bash here ini kita buka dengan pwd atau Power Directory. Terus kita enter, terus kita cd/f, terus kita cd lagi project coding maksudnya. Tab cd lagi project coding, project asli / kita ls atau local storage, masuk lagi ke kita keluarin. Oke, kita keluar dulu cd kita keluar dulu dari project coding. Sekarang kita di project coding ya, dari project asli kita ls. Nah, di sini gue pengen lihat dari coretan dari image zoom. Image zoom. Jadi image zoom. Tab. Kita buka dulu kodenya. Tunggu sebentar ya. Ini udah mulai keluar. Kok ada masternya? Nah, ini kalau master berarti dia sudah di commit, sudah di branch, dibikin repository. Oke, kita mulai. Gua mau ngecek tulisnya dulu, masih rekam. Oke, masih merekam. Kita langsung ke VS Code. Nah, yang belum tonton tentang Git atau segala macam, nah silakan ya, kunjungi di sini. Di sini ada materi-materi tentang Git ya. Yang Git pertama, Git kedua, nanti Git ketiga ada lagi. Nah, cuma nggak tahu nih Git ketiga masih ada atau nggak. Tapi mudah-mudahan ada ya. Terus di sini ada beberapa gaji pro gamer, silahkan kalian kunjungin aja. Terus di sini juga ada tentang belajar coding berapa lama. Ini curhatan gua juga ya. Terus di sini juga ada ya sebelum coding apa aja sih tools-tools yang kita gunakan. Oke, kita kembali lagi ke project. Nah, di sini ada project yaitu image zoom atau zoom gambar, yang dimana jika kita zoom gambarnya dia nge-zoom sendiri. Ini termasuk fitur yang gue gunain ketika gue bikin toko Ahaba, tapi masih jauh ke arah. Ya, kita lihat di script.js ya. Nah, di script.js ini ada berbagai macam kode. Terus kalian nanya nih, kadang-kadang kalau kita nanya kan dokumen get element by ID, dokumen get element by class name, ada by class tag name. Nah, itu fungsinya itu apa? Terus kita nanya, oh coba kamu pahami dasarnya dulu. Kadang-kadang orang seperti itu kalau kita tanya tidak memberi jawaban. Tapi yang gue pahamin di sini, gue belajar cara memahami atau membaca codingan orang ya. Ini codingan gue sendiri, cuman seperti ini. Lu nggak tahu nih dokumen by class tag by get element by ID itu gunanya buat apa? Kok ada image counter, kok ada mouse hover, terus ada function. Lu nggak tahu nih buat apa nih. Lu copy aja nih satu direktur, satu ini semua. Contohnya kita copy dari sini ya. Copy dari sini ya. Sampai penutup kita copy Ctrl C. Terus kita copy ke bagian expand code. Karena di sini ada sesuaiin bahasanya ya. Kita copy Ctrl C. Ctrl V. Oke. Di sini ada dokumen
get elemen by ID image container. Kita explain, maka di sini akan mengeluarkan tentang cara dia baca. Di sini ada 3. Yang pertama, when the mouse hover over the image. Ya, jadi kita translate supaya kalian paham juga. Nanti gue simpulin karena gue susah menyimpulkan bahasa Inggris. Saat mouse melayang di atas gambar, fungsi image zoom itu disebut. Nah, maksudnya apaan? Kita buka kodenya, bukan itunya. Oke, kita buka ya. Kita translate menurut bahasa gue sendiri ya. Jadi ketika mouse itu kita hover atau kita tunjuk, dia akan ngezoom. Ketika kita lepas, dia akan tidak ngezoom. Contohnya seperti ini, kita buka. Browser, terus kita baca lagi ya. When the mouse over image, the image zoom function is jalan. Ya. Ketika mouse jadi kita over, maka akan zoom. Nah, di sini ada tulisan Awesome Sauce yang harganya $89 ya. Ketika kita arahkan mouse kita ke sini, maka kan dia ngezoom tuh kan. Tuh. Jadi dokumen get elemen by ID itu dia mencari nama image container. Artinya apa? Di sini kita sebar dulu. Terus kita dua. JavaScript, tolong dong carikan yang namanya yang by ID ini yang bernama image container. Nah, di sini ada nggak image container? Yang bertulisan image container itu ada nggak? Nah, di sini nih. Oh, di sini. Di div image container. Karena dia. Nah, ketika ketemu diapain? Tolong nih sama si JavaScript, tolong. Masih sini tolong. Ketika gua ketemu image container, terus dengarkan zoom bagian image container atau gambar yang di image container ini ketika gua arahin mouse-nya. Maka ketika gua arahin mouse-nya, dia akan ngezoom seperti ini. Tuh kan? Akan ngezoom. Lalu yang kedua, the image zoom function takes the image that is crowd Nah, seperti itu ya. Kita artikan supaya kita belajar bersama. Nah, fungsi image zoom mengambil gambar yang sedang diarahkan dan menetapkannya sebagai gambar unggulan. Apa maksudnya? Nah, jadi ketika image zoom in yang ini nih ya, image zoom future. Jadi sebagai gambar patokan atau unggulan itu patokan ya. Jadi ketika gue mempunyai gambar ini, contohnya gue zoom seperti ini, maka tampilannya di sini adalah tampilan unggulan atau tampilan patokannya, kan kita zoom. Ketika gue scroll ke sini, nah ini patokannya. Jadi ketika gue maksudnya kalau ketika gue keluar dari kursor ini nih, nah dia nggak akan ngezoom. Tapi ketika gue kesini lagi, dia akan ngezoom. Seperti itu. Lanjut, bahas lagi. The image zoom function also takes image that was previously the future image and state. Nah, kita artikan fungsi image zoom juga mengambil gambar yang sebelumnya merupakan gambar unggulan dan menetapkan sebagai menjadi gambar biasa. Maksudnya apaan? Ketika gue begini kan, ini kan kita zoom nih ya. Nah, ketika gue nggak zoom, kita geser, dia tetap gambar asli. Dia seperti gambar asli gini. Tapi ketika gue arahkan ke kotak ini tetap, nah itu kan zoom. Ketika gue geser, dia nggak zoom sama sekali. Begitu. Jadi gunanya explain code ini apa? Seperti itu.
untuk membaca codingan orang atau codingan sendiri, atau misalnya bingung atau masih belajar kan, misalnya niru orang tuh ya, kita menggunakan Spline Code ini. Terus kedua, kita tinggal lagi function image zoom image ID. Kita scroll sampai mana ya? Sampai sini aja, bisa nggak dia? Sampai sini aja. Kita Ctrl C. Setelah ini kita hapus. Terus kita spline. Tunggu. Nah, di sini ada 5 yang sudah diartikan. Yang pertama, kita baca. Baris kode pertama mengatur gambar latar belakang lensa ke gambar yang sedang dibesar. Kode baris pertama ya. Berarti kita kembali ke sini. Nih. Baris pertama ini sudah memanggil bahwa ketika kita hover mouse-nya, dia akan nge-zoom. Nah, sekarang kita buat image zoom-nya. Ini kan baru image zoom doang nih tulisannya. Kita buat fungsi image zoom-nya. Fungsi image zoom, cari namanya image ID dengan namanya image ID. Kita cari image ID, ada nggak di sini namanya image.id. Nah, coba kita cari dengan caranya Ctrl F. Terus kita cari image ID, ada nggak? Nah, ketemu ya, image ID leaf slider aktif, ketemu ya. Di HTML nyuruh tolong buat fungsi yang bernamakan image ID ketika gambar tersebut zoom, tapi karena di sini teruskan fitur belum disebutkan fotonya jenisnya apa, entah gambar entah apa. Di sini kita gunakan image ID. Terus di sini kita baca lagi. Misalnya lo nggak tahu ya, bisa membaca let image dokumen determine ID image ID, terus lens dokumen lens. Kita baca lagi dengannya. Yang kedua, the second, tek zoom enter. Nah, baris kedua kode mengatur ukuran latar belakang lensa ke lebar dan tinggi gambar yang sedang diperbesar. Jadi ketika gua gambar gini nih, contohnya gitu aja, tekan 3 bar. Nah, seperti ini ya, dia akan zoom lebih besar ya, beda dengan kita geser jauhan, kita zoom besar, dia akan memperbesar gambar detailnya gitu, detail gambarnya terlihat. Kita lanjut lagi ya. Tadi apa? Kita translate dulu. Baris kode kedua mengatur ukuran latar belakang lensa, kelebaran dan tinggi gambar yang sedang diperbesar. Terus lanjut yang ketiga. Baris kode ketiga menambahkan pendengar acara ke gambar yang diperbesar. Sebentar. Retreat of the code add even listener to image being zoomed. Oke, berarti ini ya. Yang ini menggunakan lensa. Oke, ini bahasanya gue kurang paham ya. Baris kode ketiga menambahkan pendengar acara ke gambar yang diperbesar. Oke, begitu maksudnya. Jadi kita ketika kita zoom, dia akan memperbesar. Ya, lanjut. Yang keempat, the fourth line of ini, itulah. Baris kode keempat menambahkan pendengar acara ke lensa. Nah, mungkin seperti ini ya. Atau ini. Jadi sama ya, sebenarnya sama. Terus seperti ini, dia sifatnya nge-zoom. Sudah 5 team seperti ini juga sama. Baris kode kelima menambah mendengar acara diperbesar. Artinya lensa ini dibuat function untuk memperbesar gambar seperti itu. Nah, oke.
itu menggunakan explain code. Sekarang kita menggunakan ask question. Kadang contohnya ya, kita salahkan satu kode. Contohnya kita gunakan di sini. Bentar. Salahkan satu kode. Misalnya di sini kita ganti namanya kolom. Artinya kan di sini image container ya. Kita ganti sini kolom. Ya, contoh di sini aja gampang, nggak usah ribet-ribet. Kita save. Nah, ini kolom ya. Terus ini kita refresh. Nah, ini gambar nggak ngedetek nih, ya kan? Ketika gue ini nggak ngedetek tuh, nggak ngezoom. Sekarang kita inspect. Errornya apa nih? Kok nggak muncul nih? Kita konsol di sini ya. Nah, di sini tertulis cannot read property of null reading at event listener. Katanya dia tidak bisa membaca apa yang didengar itu. Apa yang disuruh tuh dia nggak ngebaca gitu. Disuruh ngapain nih? Apa cuma seperti ini doang? Nah, tapi ketika kalian mungkin baru belajar, kalian nggak paham nih kode tersebut maksudnya gimana, apa errornya? Tanyakan di ask question. Tanyakan ke JavaScript. Tanyakan apa yang salah. Dari sini sampai sini dulu kita cek. Terus cek. Kita sini kan kalau nanya biasanya pakai bahasa Inggris ya, tapi ini bisa pakai bahasa Indonesia karena gue sering pakai bahasa Indonesia. Kita tanya, kenapa ini tidak mau zoom pada gambar yang ada? Tanya. Nah, kenapa ini tidak mau zoom pada gambar yang ada? Karena gambar yang ada tidak ada di folder image. Terus kita tanya lagi, lalu bagaimana caranya supaya bisa baca, supaya jangan. Lalu apa yang salah dari kode tersebut? Tanyakan. Kode tersebut adalah mengubah gambar ViewThread menjadi zoomed. Nah, di sini udah ketahuan nih. Lalu apa? Ya, tolong dia ada error. Tiba-tiba keluar. Itu copy paste yang ini tadi ya. Copy. Baca. Lalu apa yang salah pada kode tersebut? Lalu apa yang salah pada kode tersebut? Oke, kita simpulkan pertanyaan tadi sebelumnya ya. Katanya ViewThread ini harus ganti zoom. Sudah dibuat image zoom. Lalu kenapa ini tidak bisa zoom? Karena di sini yang dibaca dokumen get element ID kolom. Yang dicari itu ID. Tapi yang kita masukin itu ID bukan. Yang kita masukin adalah kelas. Kalau kita mau ganti jadi dokumen get element by class name, baru kita masukin kolom. Tetapi ini yang dicari adalah ID. Makanya tadi dikasih jawabannya adalah tidak ada folder yang bernamakan kolom karena di sini kelas. Terus cara ini gimana? Ya udah kita ganti aja di sini kita cari. Nah ini ketemu nih ID. Ya udah kita cari image image container yang kita copy, masukinlah ke sini.
Ctrl V. Nah, kita save. Informasi error, kita cek. Baru bergerak nih mouse-nya. Kita coba zoom. Nah, itu dia tadi Fixtext. Jadi kalau misalnya kalian ingin belajar coding, terus masih mencari-cari referensi, terus juga masih pengen membaca codingan orang, ya silakan kunjungin websitenya, namanya Fixtext. Oke? Terus jangan lupa untuk like, komen, terus subscribe. Terus mau bikin video apa lagi nih untuk video selanjutnya. Oke? Stay tune lagi dah. Bye bye.